Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Capital Market Theory atau konsep APT. Nah, untuk anggota kelompok yang akan mempresentasikan yaitu ada Novita Nur Cahyani, yang kedua saya Nabila Amalia Karima, yang ketiga ada Destia Indah Parupi, dan yang terakhir ada Cindy Novitasari. Langsung saja, pengertian APT. Konsep yang digunakan dalam arbitrage pricing theory adalah hukum satu harga atau the law of the one price. Apabila aktiva yang berkarakteristik sama disebut dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang berharga murah pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa resiko. Asumsi dasar. Nah, asumsi dasar itu ada yang menurut Reilly tahun 2000 terdiri 3 asumsi yang mendasari model APT, yaitu yang pertama, pasar modal dalam keadaan yang kompetitif. Yang kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Dan yang terakhir, pendapatan aset dapat dianggap mengikuti model faktor. Selanjutnya, proses arbitrasi. Kegiatan arbitrase adalah kegiatan yang berusaha memperoleh keuntungan arbitrase. Keuntungan arbitrase adalah keuntungan yang diperoleh dengan modal nol dan resiko nol. Proses arbitrase akan mendorong berlakunya hukum satu harga atau the law of one price. Hukum tersebut pada dasarnya mengatakan bahwa aset dengan karakteristik yang sama dimanapun di dunia. Penentuan harga aset APT. 1. Penentuan harga aset APT. Persamaan arbitrage pricing untuk satu faktor, yang artinya harga suatu aktiva hanya ditentukan oleh satu faktor saja. 2. Arbitrage pricing untuk dua faktor. APT bisa merumuskan tingkat keuntungan suatu saham yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Pada bagian ini akan disajikan bagaimana proses arbitrase akan terjadi seandainya hukum satu harga tidak berlaku dan pembentukan harga dipengaruhi oleh dua faktor yang dapat dirumuskan sebagai berikut. (RI sama dengan A plus B1 IL1 plus B2 IL2 plus EI. B. Pengujian empiris model-model equilibrium. APT digunakan untuk memprediksi suatu harga saham di masa yang akan datang. Model APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa retur sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor resiko. RI sama dengan (RI plus BI1 F1 plus BI2 F2 plus plus BIN FN plus EI, di mana RI sama dengan tingkat retur aktual sekuritas I, RI sama dengan retur harapan untuk sekuritas I, F sama dengan deviasi faktor sistematis F dari masa harapannya, BI sama dengan sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I, EI sama dengan random error. Persamaan dalam model keseimbangan retur harapan untuk suatu sekuritas, di mana R sama dengan A plus BI1 F1 plus
BI2 F2 plus titik-titik plus BIN plus FN, di mana E dalam kurung RI sama dengan retur harapan dari sekuritas I. A0 sama dengan retur harapan dari sekuritas I bila resiko sistematis sebesar 0. BIN sama dengan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh N terhadap retur sekuritas I. F sama dengan premi resiko untuk sebuah faktor. Misalnya, premi resiko untuk F1 adalah E dalam kurung F1 min A0. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Saya Novita Nurcahyani akan menjelaskan tentang Kent, Roll, dan Ross pada tahun 1986 mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas. Yang pertama, perubahan tingkat inflasi. Yang kedua, perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi. Ketiga, perubahan resmi devalut yang tidak diantisipasi. Dalam APT hanya perubahan yang tidak terduga yang dikompensasi oleh retur. Rumusnya R sama dengan E besar dalam kurung R besar tutup kurung plus U, yang diartikan R sama dengan tingkat keuntungan aktual, E tingkat keuntungan yang diharapkan, U tingkat keuntungan yang tidak terduga. Selanjutnya pengujian model equilibrium. Pengujian dengan analisis faktor rate sama dengan alpha plus bil RFLT plus BI2 RF2T plus BI3 RF3T plus BI4 RF4L plus EIT. Bil BI2, BI3, dan BI4 merupakan faktor loading yang bisa diinterpretasikan sebagai resiko sistematis atau beta. Aset 1 terhadap faktor 1, 2, 3, dan 4. Beta tersebut sama dengan beta pasar yang dihasilkan oleh regresi terhadap pertama. Fishpass regression dalam KEM. Pengujian prevesifikasi faktor. Jika dalam metode pengujian dengan analisis faktor menentukan faktor ditentukan oleh hasil atau perhitungan empiris. Dalam metode kedua, faktor-faktor ditentukan di muka. Faktor-faktor tersebut bisa diambil dalam teori ekonomi atau pengamatan empiris. Kalau dalam metode pengujian dengan analisis faktor penentu, faktor ditentukan oleh hasil atau perhitungan empiris. Dalam metode kedua, faktor-faktor ditentukan di muka. Faktor-faktor tersebut bisa diambil dari teori ekonomi atau pengamatan empiris. C. Pembahasan kasus. Prosedur penentuan model APT. Yang pertama, hitung nilai retur untuk saham dan variabel makroekonomi. Yang kedua, uji stasioneritas nilai retur yang diperoleh. Yang ketiga, estimasi model dengan menggunakan model regresi dari retur saham dan variabel makroekonomi. Yang keempat, uji asumsi klasik. Yang kelima, uji keberartian model secara parsial dan simultan. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya Desti Enda Palupi akan
menjelaskan mengenai contoh soal. Kita mengambil contoh soal menghitung APT dengan 2 faktor. Di situ ada portofolio, ada ERI, ada B1I, ada B2I. Di mana RI merupakan tingkat return aktual sekuritas I dan BI merupakan sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I. Di situ ada 3 portofolio yaitu A, B, dan C. Kemudian dengan demikian kita mempunyai 3 persamaan sebagai berikut. Yang pertama 15 sama dengan A plus 0,1 B1 ditambah 0,2 B2 untuk portofolio A. Yang kedua 14 sama dengan A plus 0,5 B1 plus 1,0 B2 untuk portofolio B. Yang ketiga 10 sama dengan A plus 0,3 B1 plus 0,2 B2 untuk portofolio yang C. Jika persamaan tersebut kita selesaikan, diperoleh persamaan ERI sama dengan A plus B1 IL1 plus B2 IL2 plus EI. Itu persamaan yang di atas tadi. Kemudian diperoleh ERI sama dengan 7,75 plus B1 I5 plus B2I 3,73 plus EI. Nah, kemudian jika ada seorang investor yang menanamkan dananya pada portofolio A, B, C dengan sama banyaknya kita sebut sebagai portofolio D, maka akan diperoleh ERD sama dengan B1I sama dengan sepertiga kali 1,0 plus sepertiga dikali 0,5 plus sepertiga dikali 0,3 sama dengan 0,6. Untuk B2I sama dengan sepertiga dikali 1,0 ditambah sepertiga dikali 0,5 ditambah sepertiga dikali 0,3 sama dengan 0,6. Untuk ERD-nya sama dengan 7,5 ditambah 0,6 dikali 5 ditambah 0,6 dikali 3,75 sama dengan 13, atau ERD sama dengan sepertiga dikali 15 plus sepertiga dikali 14 plus sepertiga dikali 10 sama dengan 13. Kemudian jika terdapat suatu portofolio, misal kita namai portofolio E yang memiliki resiko sama namun memberikan return yang berbeda, misalnya ERE sama dengan 15%, maka proses arbitrase akan terjadi, yaitu pemodal akan melakukan short selling, yaitu menjual portofolio D dan membeli portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.